Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitasnya hari ini. Izinkan kami menyampaikan materi terkait dengan ruang kelas sebagai sistem sosial dan sistem interaksi, dan ruang kelas sebagai sistem pertukaran. Apakah teman-teman sudah mengetahui materi tersebut? Jika belum, mari kita kupas tuntas di dalam video kali ini. Jangan lupa menyaksikan sampai akhir ya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Al-Fatih. Saya ditemani teman-teman yang hebat dari kelompok 2, yaitu Laudi Livianti, Maya Masyita, dan Nurana Dwina Bintang. Baiklah, untuk mengawali materi kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan pengertian kelas. Ada dua pengertian kelas yang biasa dimaknai oleh banyak orang. Yang pertama, kelas merupakan ruang tempat berjalannya proses pendidikan. Yang kedua, kelas merupakan kumpulan sejumlah pelajar yang sama-sama menempuh suatu tingkatan tertentu dalam sebuah lembaga pendidikan. Pada pengertian pertama, kelas merupakan ruang tertentu dengan arsitektur tertentu juga yang menjadi ciri khas dari sebuah sekolah, yaitu dengan artian tempat kegiatan siswa dalam mengikuti proses pendidikan. Sedangkan kelas dalam pengertian kedua adalah jenjang pendidikan pada tingkatan tertentu. Selanjutnya, pengertian sistem sosial. Sistem merupakan suatu ketergantungan antara satu komponen dan komponen lainnya dalam hubungan timbal balik yang konstan. Konstan berarti hal yang terjadi kemarin merupakan perulangan dari hal yang sebelumnya, dan esok akan diulangi lagi dengan cara yang sama. Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling berhubungan secara independen, yaitu saling ketergantungan dan konstan. Sedangkan kata sosial dapat dipahami sebagai pertemanan atau masyarakat. Apabila ditelusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalam edisi ketiga, kata sosial berkenaan dengan dua arti, yaitu yang pertama berkenaan dengan masyarakat, yang kedua suka memperhatikan kepentingan umum dalam artian suka menolong dan menderma dalam bentuk ragam cakapannya. Dapat disimpulkan bahwa kata sosial dapat dipahami sebagai sesuatu yang dihubungkan atau dikaitkan dengan teman, pertemanan, atau masyarakat. Dari pengertian sistem dan sosial yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat kita pahami bahwa sistem sosial merupakan keterkaitan yang teratur antara individu secara global ataupun secara ruang lingkup kecil sehingga membentuk totalitas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu pertama, ruang kelas sebagai sistem sosial. Ruang kelas terdiri dari beberapa unsur yang fungsional satu sama lain, yakni guru, murid, dan manajemen sekolah. Status sebagai manajemen sekolah memainkan peran sebagai pengelola dari sisi teknik, administratif, dan menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Kemudian, status guru diharapkan berperilaku sebagai seorang pendidik, pengasuh, serta pemberi motivasi. Adapun status sebagai murid diharapkan untuk berperilaku sebagai penuntut ilmu pengetahuan, pekerja keras, dan pencari kebenaran. Dalam suatu ruang kelas, antara guru dan murid dengan status dan peran mereka masing-masing membentuk suatu jaringan hubungan yang terpola. Pola jaringan hubungan antara guru dan murid akan berdampak terhadap perilaku, kompetensi, kapital sosial, dan budaya. Selanjutnya, ruang kelas sebagai sistem interaksi. Interaksi sosial diartikan sebagai suatu tindakan timbal balik atau saling berhubungan antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Hal ini berarti hubungan guru dan murid dalam suatu ruang kelas dapat dipandang sebagai suatu masyarakat.
karena hubungan guru dan murid merupakan suatu interaksi sosial. Selain itu, hubungan guru dan murid dapat dipandang sebagai suatu sistem, yakni sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Oleh sebab itu, hubungan guru dan murid dapat disebut sebagai sistem interaksi sosial. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu ruang kelas sebagai sistem pertukaran. Ruang kelas dipandang terdiri dari bagian-bagian individu atau kelompok yang saling ketergantungan dalam suatu pertukaran yang terpola. Atau dengan kata lain, bagian atau unsur memiliki ketergantungan terhadap suatu pertukaran yang terus-menerus dan ejek. Ruang kelas sebagai suatu sistem pertukaran dianalisis berdasarkan teori pertukaran. Untuk lebih memahami teori pertukaran, berikut ini akan dipaparkan teori pertukaran dari George Caspar Homans, yaitu proporsi sukses, proporsi stimulus, proporsi nilai, proporsi definisi situasi, proporsi agensi persetujuan, dan proporsi rasionalitas. Ruang kelas sebagai sistem pertukaran adalah salah satu konsep dalam sosiologi pendidikan. Dalam sosiologi pendidikan yang menganggap ruang kelas sebagai suatu sistem sosial yang melibatkan interaksi dan pertukaran antara guru dan siswa. Dalam konteks ini, ruang kelas dipandang sebagai tempat di mana terjadi interaksi sosial dan pertukaran pengetahuan antara guru dan siswa. Konsep ini mengasumsikan bahwa dalam ruang kelas terdapat proses pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai pengirim pengetahuan dan siswa sebagai penerima pengetahuan. Dalam proses pertukaran ini terjadi interaksi antara guru dan siswa di mana mereka saling berkomunikasi, berbagi ide, dan membangun relasi sosial. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ruang kelas sebagai sistem pertukaran, di mana ruang kelas sebagai sistem pertukaran juga melibatkan dinamika sosial antara guru dan siswa. Interaksi dan pertukaran dalam ruang kelas dapat mempengaruhi perilaku dan pola hubungan antara guru dan siswa. Misalnya, hubungan yang baik antara guru dan siswa dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa dan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Dalam konsep ini, ruang kelas juga dipandang sebagai lingkungan yang mempengaruhi interaksi dan pertukaran antara guru dan siswa. Faktor-faktor seperti tata letak ruang kelas, ukuran kelas, fasilitas yang tersedia, dan iklim kelas dapat mempengaruhi dinamika interaksi dan pertukaran dalam ruang kelas. Dalam sosiologi pendidikan, konsep ruang kelas sebagai sistem pertukaran memberikan pemahaman tentang bagaimana interaksi dan pertukaran dalam ruang kelas dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Konsep ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan memahami dinamika sosial dalam konteks ruang kelas. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kami mengenai ruang kelas sebagai sistem sosial dan sistem interaksi, serta ruang kelas sebagai sistem pertukaran. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terkhusus kepada kami sebagai pemateri. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.